A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat yang lalu mengajarkan kepada kita agar kita hidup itu terus menerus dalam kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan terus menerus supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang untung itu bukan orang yang duitnya banyak, tapi orang untung adalah orang yang senantiasa terus menerus berbuat kebaikan. Sekalipun orang sekitarnya tidak berbuat baik kepada dirinya, dia tetap harus berbuat baik, sebab kebaikannya bukan untuk orang sekitarnya, tapi kebaikannya semata-mata karena Allah. Lalu Allah mengajarkan kepada kita agar kita wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Makna jihad yang dimaksudkan bahwa jihad di dalam Al-Quran terulang tidak kurang dari 40 kali. Kalimat jihad dalam Al-Quran tidak kurang dari 40 kali. Maka arti jihad adalah bersungguh-sungguh. Kalau kita ingin berbuat baik, maka kebaikanmu itu harus sungguh-sungguh. Seperti misalnya kita ini diperintahkan sholat 5 waktu. Kalau kita ingin sholat 5 waktu kita selalu berada di awal waktu, kemudian berupaya untuk sholat berjamaah, syaratnya harus bersungguh-sungguh. Kalau nggak ada kesungguhan buat kita, maka sholat berjamaah itu males apa semangat. Sholat jamaah itu males apa semangat? Males. Kenapa kok males? Karena kita tidak bersungguh-sungguh. Orang malas itu banyak alasan. Lawannya malas semangat atau rajin. Maka orang rajin itu dia mencari cara. Kalau orang malas mencari alasan, kalau orang sungguh-sungguh, orang yang rajin itu cari cara. Ya. Misalnya mau ngaji kok hujan. Kalau orang malas, maka hujan menjadi alasan. Tapi kalau orang sungguh-sungguh, maka hujan tidak menjadi alasan. Lalu bagaimana supaya tetap ngaji? Cari cara. Ya. Caranya apa? Nyari payung. Payung nggak ada. Kalau zaman dulu nyari daun pisang, ya, dipotong buat payungan. Nah kalau misalnya daun pisang nggak ada, nyari caping kerudung kalau zaman dulu. Ya. Kalau ibu-ibu karena dia
gasnya habis, padahal hujan, dia mau beli gas, nggak ada payung, tampah pun jadi buat payungan. Itu namanya orang semangat, dia cari cara. Tapi kalau orang malas, cari alasan. Nah, kita ini termasuk orang malas apa orang semangat? Orang katanya ustadznya lagi di kampung, paling juga kagak ngaji. Itu buat alasan. Buat alasan. Nah, bagaimana membuang alasan? Membuang alasan supaya hilang rasa malas kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, sungguh-sungguh. Mau ke masjid aja buat sholat jamaah, padahal rumahnya dekat. Kalau nggak ada kesungguhan, sampai nggak ke masjid, nggak akan sampai. Padahal rumahnya dekat, apalagi rumahnya jauh. Udah rumahnya jauh, dasarnya males, ya udah nggak kelihatan datang ke masjid. Tapi kalau orang sungguh-sungguh, orang rajin, jangankan rumahnya dekat, rumahnya jauh juga tetap ke masjid, diupayakan. Nah, itu namanya jihad. Untuk memenangkan sholat berjamaah 5 waktu, harus kita kalahkan syahwat, harus kita kalahkan nafsu kita. Nafsu malas harus dibuang, nafsu maunya tidur harus dibuang, nafsu hanya untuk urusan-urusan remeh-temeh harus dibuang. Kalau sudah ada undangan Allah, hayya 'alas shalah wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ayo berjuang. Jangan sampai kalah sama setan yang menghalangi kita untuk tidak datang ke tempat-tempat ibadah adalah bujuk rayu setan. Nah, berjuang itu dalam segala hal. Orang pingin kaya, tekuni pekerjaannya, sungguh-sungguh dalam usaha dan bekerja, nanti akan sampai kepada titik keberhasilan. Tapi kalau orang pingin kaya, usahanya nggak sungguh-sungguh, apalagi bosenan, jangan berharap akan sukses pada titik usaha. Dan setiap usaha, setiap kerjaan, apapun itu bentuknya pekerjaan, pasti ada resikonya masing-masing. Pak Johan dulu konveksi, perjuangannya kayak apa? Jatuh bangun, Masya Allah, pertama ngontrak buat jahit, jahit beli bahan nggak ada duit, ngutang, terus begitu muter, kerjaan belum jelas hasil, kontrakan sudah habis, ngontrak lagi, Masya Allah. Tapi karena ada kesungguhan dalam ikhtiar, ada kesungguhan dalam usaha, pada akhirnya pasti akan berhasil. Ada istilah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan memperoleh dari kesungguhannya. Tapi jangan dipelesetin, manjada wajanda. Nah, itu dipelesetin, Siapa yang sungguh-sungguh pasti bakal dapat janda. Nah, itu dipelesetin. Jadi kita dalam hal apapun diperintahkan untuk semangat, sungguh-sungguh. Orang membangun rumah tangga supaya rumah tangganya awet, sakinah, mawaddah, warahmah, harus ada sungguh-sungguh, harus ada kesungguhan. Jangan kemudian nih kayaknya model begini nih dipertahanin susah nih, terus akhirnya bercerai, bisa ganti lagi yang lain, begitu lagi. Itu tandanya tidak ada kesungguhan. Giliran mantan istrinya dinikahi oleh orang lain malah sukses, waktu sama dia nggak sukses. Bukan persoalan itu istri yang
jadi masalah, tapi memang dianya yang tidak punya kesungguhan dalam hidup. Apalagi urusan agama harus ada kesungguhan. Yang lalu kan rukuk dan sujudlah, menghambakan dirilah kepada Allah serta berbuat baik secara terus menerus. Sebab Allah telah memilih kita, Pak. Allah telah memilih kita, bahwa Allah memilih kita, ay hadhil ummati, ay hadhil ummatillahi istafakum wa ikhtarakum ala sairil umami. Umat ini, umat Allah ini, yakni umat Islam, Allah telah memilih kalian dan Allah telah menguatkan kalian atas umat-umat yang lain. Wa faddalakum wa syarrafakum wa khassakum bi akrami rasulin wa akmali syar'in. Allah telah memuliakan kalian, Allah telah mengkhususkan buat kalian, yaitu dengan mulianya Rasulmu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akmali syar'in, dan sempurnanya agamamu, yaitu syariat agama Islam. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kegantengannya saja, gantengnya Rasulullah itu setengah dunia. Nabi Yusuf yang digagas, yang dibilang orang ganteng, itu gantengnya baru seperempat dunia. Nabi Muhammad setengahnya dunia. Nah, kita seperempatnya dunia, setengahnya diambil Rasulullah, seperempatnya sama Nabi Yusuf, seperempatnya kita laki-laki sedunia. Ya maklum, namanya seperempat dibagi banyak ya kayak begini. Ya kadang rada pesek, ya kadang rada hitam, ya Masya Allah. Allah telah memilihkan kepada kita agama yang bagus, yaitu dinul Islam, agama yang selaras dengan kelakuan manusia, agama yang sejalan dengan akhlak perilaku kehidupan manusia. Maka Allah dalam menentukan kita punya agama itu diberikan oleh Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan kepadamu agama ini yang susah. Agama Islam susah apa gampang? Gampang, ya. Dalam beragama ini gampang. Ma kallafakum wa la tutiquna ma la tutiquna wa ma alzamakum bi syai'in yashukku fis safari yashukku alaikum illa ja'alallahu lakum farajan makhrajan, yaitu apa-apa yang telah dibebankan kepada kalian, ya beban yang diberikan kepada kalian adalah mala tutiquna, bukan sesuatu yang kamu tidak mampu. Wa ma alzamakum bi syai'in yashukku alaikum, dan Allah tidak menerapkan tentang hukum yang memberatkan kepada kalian, illa ja'alallahu lakum farajan makhrajan, kecuali Allah menjadikan kepada kalian farajan makhrajan, ya, adalah kemudahan demi kemudahan. Misalnya salat adalah allati hiya akbaru arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat adalah rukun Islam yang kedua sesudah mengucap kalimat syahadat. Tajibu fil hadar arba'an, ya, wa fis safar taqsuru ila isnatain, wa fil khauf yusalliha ba'dul a'immati raqatan. Ya. Salat sebagai rukun Islam yang kedua itu Allah berikan salat itu jalan kemudahan. Ada salat yang 4 rakaat, tapi kalau uzur boleh dikerjakannya cukup 2
rakaat. Itu namanya ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Salat duhur 4 rakaat. Kalau kita lagi masyaqqat karena bepergian, maka salat duhur boleh cuman 2 rakaat. Namanya salatnya diringkas. Ya. Bukan salat di rumah lagi males, duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, enggak. Ya tetap 4. Ya. Tapi boleh diringkas manakala dalam masyaqqat. Salat ada yang boleh salatnya sambil jalan, yaitu saat peperangan atau saat orang takut karena mau dibunuh oleh orang lain. Ini namanya rakhasallahu, Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini tidak ada yang memberatkan. Asal kita tulus, kita ikhlas dalam menjalankan agama, nggak ada yang berat, Pak. Salat 5 waktu kerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah ringan. Salat menjadi berat karena tidak ada ketulusan bagi kita. Di ayat yang lain diterangkan, ya, orang tidak akan mampu menjadikan salat dan kesabaran akan terwujud, ya, illa 'alal khasyi'in, kecuali orang-orang yang sudah khusyuk, orang-orang yang sudah patuh, ya. Kita orang sudah biasa tukang salat, ya, ketiduran belum salat aja ngimpinya yang nggak enak, ya. Ya, biar sibuk kayak apa tetap diupayakan melakukan, tidak meninggalkan salat 5 waktu. Puasa berat apa ringan? Ringan. Kenapa? Karena puasa ini 1 tahun hanya 1 bulan. Ya, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 360 hari. Ya, kalau ditambah 6 hari Syawal, berarti hitungannya per 10 hari kita puasa 1 kali. Kalau di bulan Ramadan kita keberatan puasa karena satu dan lain hal, mungkin sakit atau bepergian, boleh tidak puasa dan diganti pada waktu-waktu yang lain. Itulah keringanan Allah yang diberikan kepada kita. Zakat agama lain 10%, kita agama Islam cukup 2,5%. Itu pun kalau harta kita sudah mencapai satu nisab. Orang lain persepuluhan menyebutnya. Padahal persepuluhan itu tidak seluruhnya masuk dalam harta zakat yang dibagikan kepada fakir miskin, tapi diberikan kepada rahib-rahibnya, diberikan kepada pendeta-pendetanya. Maka jadi pendeta itu seneng, Pak. Sebab pertama mengelola persepuluhan zakat dari anggotanya, jemaatnya, persepuluhan. Jadi kalau orang punya misalnya 10 juta, ya, persepuluhannya harus dikeluarkan 1 juta. Ya. Kalau kita 10 juta 2,5%, ya, berapa itu? 250.000. Nah, 250.000 kepada fakir miskin. Tapi kalau mereka persepuluhan itu nanti yang ngelola pendeta-pendetanya. Makanya jadi pendeta itu senang. Belum kalau ada orang berdosa datang kepadanya mau nebus dosa. Jadi kalau jemaatnya berbuat dosa lalu datang sama dia bawa duit mau bayar tebusan dosa, senang. Ya sudah, hari ini dosamu ditebus. Dosanya apa? Berbuat zina. Berapa juta 1 kali berbuat zina? Udah diterima, udah besok zina lagi aja ya, biar nebus lagi sama saya, kan enak. Dalam Islam tidak seperti itu. Kalau orang berdosa ya bertaubat kepada Allah. Jadi zakat ringan, kalau mampu zakat, kalau nggak mampu cukup dengan sedekah. Haji tidak wajib kalau belum punya kemampuan. Kalau sudah ada kemampuan baru
wajib. Nah, kemampuan itu tidak sekedar finansial, tidak sekedar uang dan harta, tapi kesehatan. Lalu kemudian kesempatan untuk melaksanakan. Sekarang orang duitnya ada, tapi baru daftar haji, berangkat sekarang juga enggak, nunggu waktu lama. Nah, itu namanya Islam itu ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, yakni min dhiqin 'alaikum. Ya. Lalu sambungannya adalah millata abikum. Agama yang tidak menyempitkan ini, agama yang tidak memberatkan ini, sesungguhnya lebih banyak mengadopsi dari ajaran agama bapak kalian. Siapa bapak kalian? Adalah Nabi Ibrahim. Islam banyak mentransfer ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh masalah khitan. Khitan itu yang pertama kali sunat, ya, namanya kalangan manusia pertama kali disyariatkan sunat adalah Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim diperintah sunat ketika beliau umurnya sudah 80 tahun. Ya, umur 80 tahun baru sunat. Ya Allah, itu contoh. Mana dokternya belum ada, dukun sunat nggak ada, disuruhnya sunatin sendiri. Iya. Ujung kemaluan diikat, ditarik, ya. Lalu kemudian ditaruh di atas bebatuan, kemudian dipotong pakai pisau, wah, kayak di kampak gitu, terlepas tentu. Itu zaman Nabi Ibrahim. Apalagi yang pelajaran agama Islam, ajaran Nabi Ibrahim, ibadah korban. Ibadah korban mula-mula dijalankan oleh Nabi Ibrahim, yaitu menyembelih putranya Nabi Ismail, kemudian diganti dengan kambing kibas. Apalagi yang millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadahnya Nabi Ibrahim. Karena ada tawaf sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Marwah ke Sofa. Itu yang dilakukan oleh Ibu Hajar ketika putranya Nabi Ismail menangis karena air susunya tidak keluar sebab kondisi kekeringan. Jadilah syariat ibadah haji. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Qultu, kata Imam Ismail, ya, dalam kitab ini, ya, Ismail Ibnu Katsir, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir, wa hadzal ma'na fi hadhil ayati qawlihi, maka makna ayat ini sama juga dalam firman Allah yang lain, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani hadani rabbi, sesungguhnya Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku, ila siratim mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus, yaitu dinan qiyaman, agama yang tegak, millata Ibrahim, yaitu millah, tuntunan ajaran Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus. Maka Rasulullah, ya, mengajarkan ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz dan sahabat Abu Musa, ya, Al-Ansari, yang menjadi pemimpin di negeri Yaman, ya,
basyiran wala tunaffiran, yassiran wala tu'assiran. Kata Nabi, kalau kamu sudah sampai di negeri Yaman, maka kasih berita gembira, kasih kabar yang baik, yaitu bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke dalam surga. Jangan kau takut-takutin, ya. Jangan ditakut-takutin. Orang ngaji jangan ditakut-takutin, ya. Udah ngaji itu udah bagus, ya. Kalau orang ngaji masih ditakut-takutin neraka, nanti nggak ngaji lagi. Kenapa? Di rumah udah sedih, di tempat pengajian sedih lagi karena ditakut-takutin masuk neraka. Nah, pokoknya ngaji dibikin seneng katanya. Yassiran wala tu'assiran, kasih yang mudah-mudah, jangan dikasih yang susah-susah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya masih tukang mabok. Saya mau masuk Islam tapi jangan dilarang mabok ya. Apa jawab Rasulullah? Boleh, gak apa-apa. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya ini kerjanya tukang calo. Tukang calo kan gak jauh-jauh dari nipu. Boleh gak ya Rasulullah? Boleh, gak apa-apa. Sampai-sampai kata Sayyidina Umar, ketika orang ini sudah pergi, ya Rasulullah, engkau masih seorang Rasul kan? Jadi sahabat Umar aja sanksi. Ini Rasulullah apa-apa boleh, bagaimana sih ini? Iya. Engkau masih seorang Rasul kan? Kata Rasulullah, Rasul mah gak ada pensiunnya. Kayak ulama, kiai itu gak ada pensiunnya. Kalau gubernur ada pensiunnya, DPR ada pensiunnya, ulama, kiai gak ada pensiunnya. Makin tua makin banyak kerjaannya. Karena warisannya Nabi yang dikerjakan. Ya, maka beragama itu indah, ya. Jangan ini haram, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini neraka. Jangan. Iya, udah pokoknya masuk aja dulu, sambil didandanin pelan-pelan. Iya. Kita lihat orang laki demenannya pakai cincin emas, pakai kalung emas, tapi udah datang ke masjid buat sholat, udah biarin dulu, biar istiqomah dulu. Ntar kalau sudah istiqomah, ya udah ikut ngaji, tahu dengar bahwa orang laki pakai emas itu haram, nah, ntar dia berhenti sendiri gitu. Nah, jadi bukan berarti membolehkan orang laki pakai emas, ya, tapi nanti tunggu saat yang tepat supaya orang itu bisa sadar. Seperti tentang larangan khomer. Larangan khomer tidak sekaligus, ya. Mula-mula dikatakan dalam Al-Quran, kalau lagi mau sholat jangan pada mabok ya. Kenapa? Berarti orang mengurangi mabok, ya. Misalnya sholat duhur jam 12 kurang seperempat, maka dia berhenti mabok itu jauh dari sebelum jam itu, sehingga ketika sholat duhur sudah tidak terpengaruh oleh alkohol. Dikurangi. Begitu sudah dikurangi, dijelaskan lagi, memang minuman keras itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya sedikit, bahayanya lebih banyak, maka hindari pelan-pelan. Terus sampai akhirnya diputuskan hukum minuman keras adalah haram. Jadi kita terhadap teman-teman kita dalam beragama seperti itu, jangan dibikin susah, jangan dibikin sulit. Ustadz, saya punya usaha, terus saya udah punya penghasilan, tapi saya belum bisa zakat, bagaimana ya Ustadz? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Artinya kebolehan itu bukan mutlak boleh selama-lamanya, tapi boleh pada saat itu, karena masih lemahnya pendirian dia dalam beragama Islam. Itu harus seperti itu. Itu cara kita mengajarkan agama. Maka mereka akan sampai kepada bahwa beragama itu indah, beragama itu enak, ya. Tidak merasa terbebani oleh ketentuan-ketentuan hukum agama. Huwa sammakumul muslimin.
Nabi Ibrahim itu menamai kita orang Islam disebutnya adalah al-muslimin, yaitu yang diajarkan oleh beliau, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Asal kalimatnya wa ana awwalul muslimin. Kalian dinamai Islam dari zaman dulu sampai hari ini dan seterusnya, ya, supaya rasulmu Nabi Muhammad menjadi saksi bagimu. Kebaikan kita akan disaksikan oleh Rasulullah. Wa yakunu syuhada'a 'alan nas, dan nanti kita bakal menjadi saksi atas orang lain. Maka terus dirikan sholat, jangan pernah berhenti untuk mendirikan sholat. Artinya jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tunaikanlah zakat, lalu berpegang teguh pada tali agama Allah, istiqomah dalam kebaikan terus menerus. Kenapa? Karena huwa maulakum, Allah lah yang melindungi kita. Kalau kita sudah menjalankan perintah Allah dengan baik, sudah mengikuti aturan Allah, maka hidup kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan juga senikmat-nikmatnya zat yang memberikan pertolongan. Sadaqallahul azim. Selesai surat Al-Hajj, insyaallah ke depan kita akan membahas surat Al-Mu'minun. Insyaallah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.